Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Bapak pengurus JST Indonesia Wilayah Lampung, terutama tim penjaminan mutu rahimakumullah. Bapak Ibu Ustadz Ustazah, guru sekolah Islam terpadu yang tergabung di jaringan sekolah Islam terpadu di Lampung rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam pelatihan guru baru. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada qudwah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Ustadz Ustazah rahimakumullah, kita perlu mengingat sebuah pesan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 9, dan ingatlah dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sebagai guru sekolah Islam terpadu adalah guru menjadi teladan atau qudwah. Lisannya harus benar-benar dijaga. Perkataannya, ucapannya, tindak tanduknya, guru adalah digugu dan ditiru. Inilah pesan dari surat An-Nisa ayat 9. Hendaknya lah kita sebagai guru sekolah Islam terpadu untuk selalu berkata yang benar. Karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang nantinya akan mencontoh para gurunya. Makanya di awal sambutan ini saya menyampaikan ini. Kemudian konsep sekolah Islam terpadu, konsep pendidikan Islam, kita perlu mengetahui ini ada beberapa yang para ilmuwan, diantaranya ada Ibnu Khaldun, kemudian para ilmuwan yang lainnya. Seperti Ibnu Khaldun merekonstruksi seorang manusia agar mampu merekonstruksi dirinya secara luas, sehingga membangun dirinya, keluarga, masyarakat dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ghazali juga menyampaikan tujuan pendidikan Islam harus tercermin pada dua sisi, terbentuknya insan yang mendekatkan diri pada Allah, dan terbentuknya insan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, para guru rahimakumullah, kita perlu memahami tentang pemberdayaan potensi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Inilah potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah juga dikatakan, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seseorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab dan hikmah. Bagaimana kompetensi guru SIT itu? Nah, guru sekolah Islam terpadu secara umum ya memiliki kualifikasi akademik minimal sedang menempuh S1. Ya, kemudian juga memiliki aktivitas pembinaan rutin pekanan. Kalau kita sampaikan di sini pengajian pekanan, yaitu LIKO seperti itu ya. Bagaimana keislamannya? Ya, kompetensi keislaman kita memiliki amal yaumian ya, sehari-hari ya. Kemudian tahsin Quran yang bagus. Kemudian menghafal Al-Quran juga, memahami hadis, kemudian pemahaman keislaman atau thaqafah Islamiyah, kemudian pemahaman atau sirah nabawiyah, dan yang lainnya. Bapak Ibu Ustadz Ustazah rahimakumullah, bagaimana dengan kompetensi kepribadiannya? Guru sekolah Islam terpadu itu setidaknya harus kita memahami 7 SKL yang ada di sekolah Islam terpadu. Nanti kalau terkait dengan SKL ada bahasan khusus ya, 7 SKL.
yang sebetulnya 7 SKL tersebut nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian tetap memiliki 7 SKL tersebut ya yang kita harus kuasai ya. Juga harus terpatri pada diri kita sebagai guru sekolah Islam terpadu. Ya, pribadinya dan seterusnya ya. Kalau kita mengacu kepada 7 SKL tersebut, insya Allah dari sisi akidah, kemudian dari sisi ibadah dan sisi akhlak kita menjadi guru yang hebat, yang baik. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita sebagai guru sekolah Islam terpadu itu? Apa saja sih sebetulnya yang harus kita miliki sebagai guru sekolah Islam terpadu itu? Tentunya di sini kita harus memahami ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa guru itu menjadi seorang yang selalu membimbing siswa-siswanya. Dalam hal ini juga guru menjadi murabi, ya, menjadi murabi, membimbing siswa-siswanya. Yang pertama adalah mu'alim. Guru itu adalah mentransfer ilmu. Kalau mu'alim ini rata-rata guru umum juga adalah sebagai mu'alim, mentransfer ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah guru sekolah Islam terpadu itu adalah menjadi muwajih, yaitu menyampaikan dakwah seperti itu ya kepada para siswanya. Yang namanya seorang dai ya itu harus betul-betul harus digugu dan ditiru seperti itu ya. Kemudian musyrif, menjadi pengawas. Ya, artinya di sini kita kan sebagai guru nggak melepaskan anak-anak begitu saja ya. Harus diawasi anak-anak. Kan sekarang anak-anak milenial sekarang berbeda dengan anak-anak yang dulu-dulu ya, mungkin seperti itu ya. Kalau saya pengalaman semenjak yang sekarang ini betul-betul mengawasinya bukan hanya di rumah, artinya di sekolah saja, tetapi kan perlu kita awasi juga, kita kontrol juga ketika mereka berada di sosmed seperti itu. Kita juga memberi arahan ke sana ya, bahwa boleh bermain di sosmed, tetapi kan kita perlu ada akhlak-akhlaknya yang dijaga di sana seperti itu ya. Kemudian guru menjadi muadib, pendidik. Ini tugas utama kita sebagai seorang guru, muadib ya, pendidik. Kalau guru hanya sekedar mengajar saja, menterangkan ilmu ya itu biasa. Tapi kalau menjadi seorang pendidik, artinya menjadikan anak didiknya itu menjadi anak-anak yang diharapkan, generasi yang diharapkan, generasi solih, generasi yang solihah seperti itu ya. Selanjutnya adalah mudaris, mengajar. Jadi guru ada sebagai seorang mudaris atau mengajar. Ini yang sebetulnya juga termasuk mengajarkan kepada anak didiknya apa yang belum diketahuinya juga seperti itu ya. Bapak Ibu Ustadz Ustazah rahmatullah, perlu kita pahami ya, ini sering disampaikan dalam event-event ketika kita berada di sekolah Islam terpadu, terutama dalam hal ini kita event-event JSIT ya. Dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di sini kita sebagai guru itu artinya lisan kita, apa yang kita ucapkan itu mengupayakan untuk kita harus memiliki sikap yang betul-betul ramah seperti ya, ramah. Ya, kita menyampaikan kepada siswanya itu dengan lemah lembut, dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 159 ini. Karena kebanyakan guru di sekolah umum itu menyampaikan kepada siswa didiknya itu mungkin tidak seperti kita ya sebagai guru sekolah Islam terpadu. Mereka ya mungkin ada yang secara fisik ya mungkin mendidiknya dengan menggunakan kekerasan, dan kita tidak seperti itu. Namun walaupun kita secara menyampaikannya dengan lemah lembut, tetapi kita juga tetap harus memiliki ketegasan wibawa sebagai seorang guru di sini. Harus kita bedakan ya, mana yang itu lemah lembut dalam arti kata kita
cair kepada mereka, atau bahkan kita bisa tegas atau tidaknya seperti itu ya. Kemudian guru murabi itu adalah guru yang sayang dan peduli kepada anak ya. Kemudian profesional, kemudian tulus dan ikhlas. Di sini perlu dijabarkan, di sini rendah hati, sehat jasmani dan rohani, rapih dan wibawa tadi sudah saya sampaikan. Kemudian santun bertutur kata, cerdas dan dalam ilmunya, bijak dalam bertindak, disiplin dalam beramal, kemudian pandai bekerja sama, interaksi dengan pendidik, menjadi teladan atau qudwah, dan tentunya akan memiliki akhlak yang mulia dan luhur budi pekertinya. Kita Bapak Ibu rahimakumullah berbeda dengan guru umum ya, hanya mentransfer ilmu tadi itu. Karena kita ini kalau sudah menjadi guru sekolah Islam terpadu, kita harus sudah siap. Apa yang kita lakukan ini akan dilihat ada siswa kita. Kalau yang bapak-bapak ustadznya, mengapa guru sekolah Islam terpadu itu, kalau yang ustadz ini ya artinya guru sekolah Islam terpadu itu tidak boleh merokok seperti itu ya. Karena ini akan menjadi digugu dan ditiru oleh siswanya. Termasuk ketika keluar rumah dan seterusnya, mohon maaf ini ya, sampaikan memakai tetap berbusana yang rapih, menutup aurat. Kemudian juga ibu gurunya atau ustazahnya memakai jilbab yang syar'i. Yang dikatakan jilbab yang syar'i di sini adalah menutup sampai dada, artinya lebar. Kenapa siswi-siswi kita itu sudah bisa melaksanakan itu? Karena mereka sudah memahaminya. Sebagai guru, mungkin kalau kita belum memahami itu, ya kita harus memahami hal yang seperti itu. Jangan sampai nanti ada guru sekolah Islam terpadu, ibu gurunya atau ustazahnya pakai jilbab yang pendek-pendek, di modis-modis seperti itu, terus kemudian keluar kemana-mana tidak pakai kaos kaki dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Dan kita ini tidak menunjukkan guru sekolah Islam terpadu ya. Sekali lagi dikatakan ini tidak mencerminkan guru sekolah Islam terpadu. Makanya kita belajar di sini ya. Walaupun kita, saya baru bergabung di guru sekolah Islam terpadu, di sekolah Islam terpadu maksudnya, saya baru bergabung di sekolah Islam terpadu. Kita menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Ya, seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Insyiqaq dikatakan, ini sering kali ya kita membaca surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Kalau kita bekerja dengan betul-betul bersungguh-sungguh karena Allah, maka kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Makanya nggak heran ya kita kalau misalnya nantinya anak-anak masuk surga kita belum, nanti anak-anak kelak yang akan menarik kita ke surganya. Ya. Ustaz-ustazah rahimakumullah, perlu kita pahamkan juga bahwa kita menjadi guru harus selalu senantiasa beristiqomah ya dalam kebaikan. Kemudian tetap berada di jalan yang benar, manhaj yang benar, jangan sampai melenceng. Kemudian juga senantiasa mensucikan diri. Makanya ketika guru mengajar di kelas itu sebelumnya atau melakukan aktivitas apapun yang ini sakral ataupun aktivitas khusus, itu tetap wudunya selalu senantiasa terjaga dalam kondisi berwudu. Kemudian juga beramal jamaah atau bekerja sama. Kita di sini ada pimpinan, nantinya ada kepanitiaan apapun, kita bekerja sama. Tidak bisa kita bekerja sendirian. Kemudian juga disiplin dalam aturan-aturan, misalnya datang tepat waktu, pulangnya, ataupun dalam kegiatan-kegiatan, pengumpulan tugas dan seterusnya. Ini cerminan guru sekolah Islam terpadu. Yang selanjutnya kita hanya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan aktivitas semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena pimpinan. Insya Allah ketika kita melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan surganya nanti. Ini harus kita pahamkan. Ya. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan padamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini dalam surat Hud ayat 112.
Dalam hal ini, guru sekolah Islam terpadu wajib mengikuti pengajian rekanan atau liqo yang sudah difasilitasi oleh sekolahnya atau yayasannya masing-masing. Jika belum, maka segera ya menghubungi atas sekolah yang akan menghubunginya. Saya ingat pesan dari seorang imam besar, Imam Hasan Al-Banna, mengatakan, umat manusia membutuhkan kader yang luapan hatinya mengenangi orang-orang di sekitarnya. Dengan luapan robbani inilah mereka juga akan mengenangi hati orang-orang di sekitar mereka. Dan dengan cara seperti inilah mereka mampu merubah masyarakat dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik, dan mampu mengeluarkan masyarakat dari kegelapan kekafiran menuju cahaya Islam. Dan perlu kita pahami, bersemangatlah selalu dalam mendidik. Yakinlah, semua kebaikan yang akan kita lakukan untuk siswa kita itu tidak akan pernah ada sia-sianya. Menjadi guru profesional itu mengunduh keping ma'isyah. Menjadi guru bahagia itu menabur benih mahabbah. Menjadi guru mulia itu membuka pintu. Pintu apa yang dibuka? Pintu ma'isyah, mahabbah, dan jannah. Berbahagialah menjadi guru sekolah Islam terpadu. Selamat bergabung di sekolah Islam terpadu para guru-guru sejati yang pertama kali ini memulai karirnya ingin berdakwah bersama di jaringan sekolah Islam terpadu, di sekolah Islam terpadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Dalam hal ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sebagai Ketua JICT Indonesia Wilayah Lampung mohon maaf. Dan semangat kepada para guru, teruslah berkarya. Inovasi-inovasinya selalu ditunggu. Dan kelak nanti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang senantiasa baik, dan kemudian Allah akan memberikan kepada kita surganya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.